Oke. Itu kok mantap banget, Mas. Itu baca slide atau memang ingat ini? Oke. Kita Tadi cari saya korban selanjutnya ya. Kita cari korban selanjutnya. Aduh. Mana tadi Mbak Mika nggak bisa. Jadi kemarin kan dari pinggir-pinggir ya. Joshua udah. Ini Joshua. Oh kamu kok tahu sih mau ditunjuk Jos? Jadi saya nggak jadi nunjuk kamu lagi Jos. Nah, Joshua, Mika berarti Hilal sekarang. Hilal. Gimana, Pak? Hah? Pak, oh ya tadi kan si Mas Jo bilang membutuhkan SDM yang banyak. Loh, kok butuh SDM yang banyak? Kakak Ara. Saya punya anak. Kalian nanti takut nggak punya anak? Jangan takut ya. Paling emosi kayak saya. Oke, saya ulangin lagi. Tadi butuh SDM yang banyak. Kenapa butuh SDM banyak? Kan penilaian masal katanya mempersimpel penilaian. Kok malah butuh SDM yang banyak? Bisa jelasan nggak yang bagian itunya? Kalau menurut saya, Pak, penilaian massal kemarin Bapak ceritakan itu kan objeknya kan banyak ya, Pak. Jadi kita itu kalau mau survei ya orangnya juga banyak kayak gitu, Pak. Soalnya kan penilaian massal itu kan membutuhkan waktu yang cepat gitu ya, Pak. Jadi orangnya untuk survei itu harus banyak juga, Pak. Soalnya kalau ya terusin dulu. Soalnya kan kemarin kayak contoh ya, itu propertinya kan 1.000. Nah, terus kemarin tuh di misal itu berapa sih orang yang dibutuhkan agar cepat surveinya itu, jadi ya harus banyak gitu Pak biar cepat surveinya. Kalau misalnya 1.000 objek tapi dikasih waktu 30 hari, orangnya cuma 5, itu kenapa nggak cukup? Logikanya gimana? 30 hari, waktunya 5. Kamu kok malas medi? Gimana? Benar, Pak. Wah, ini kayaknya mau ngasih literatur kayaknya. Saya bingung, Pak. Soalnya kalau menurut saya kayak tadi, Pak. Tapi kalau waktunya 30 hari itu kan lama ya, Pak. Coba kalau misalnya dikerjain 5 orang, ya. Satu orang itu ngerjain berapa? Satu orang satu hari ngerjain berapa objek? Survei berapa objek kalau 1.000 objek? 5 bagi 1.000 kan. Oh, kamu ngitung tadi, cetek-cetek itu. 1.000 bagi 5, 200 dibagi 30. Satu hari 6 rumah, Pak. Kan 1.000 dibagi 5 orang kan, Pak. 1.000 dibagi 5 orang berarti satu orang itu sebulan jatahnya 200. 200 dibagi 30 hari. Jadi per hari itu 6 rumah, Pak. Jadi itu 5 orang kebanyakan kan sedikitan. 5 orang menurut saya kebanyakan, Pak. Kali itu, Pak. Kebanyakan. Coba, yang kalau misalnya 1.000 30 hari, yang ideal berapa orang untuk survei menurutmu? Berapa orang? Berarti 1.000. Oh, ide bagus nih UTS kayak gini aja ya, hitung-hitungan sederhana ya. Lama juga ngerjainnya. Menurut saya 3 orang cukup sih, Pak. Berapa satu orang per hari? Sekitar 10, Pak. 10. 10. Kemarin bukannya kita berdebat ya, itu terlalu banyak, terlalu sedikit. Ini kok malah cuma 10. Perasaan kemarin kan banyak enggaknya tiap orang itu kan beda ya, Pak. Beda, untuk saya 10 itu ya sehari kalau survei sebentar ya cukup, Pak. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya 15 udah, 13 udah, 12. Renci. Hadir, Pak. Kamu orang Manado, Ci? Sidoarjo, Pak, Jawa Timur. Oh, biasanya yang namanya Cici itu orang Manado. Enggak tuh ceding itu Yance, Tince, Dince. Bukan ya? Oke. Saya mau nanya apa? Jadi lupa kan? Apa ya? Bisa nggak kamu kasih gambaran bagaimana seorang penilai massal itu membuat suatu model? Kayaknya sudah saya kasih gambaran di video 1-2 kalau nggak salah. Ngecap aja, nggak apa-apa. Kalau seingat saya ya Pak ya, itu
bakso. menggunakan Mau itu, nggak? Pak. Oh, bisa juga ya. Kalau seingat saya itu menggunakan kayak software gitu, Pak. Menggunakan apa? Menggunakan ada bantuan alat gitu. Alatnya apa? Bisa berupa software atau pokoknya yang komputer-komputer gitu, Pak. Komputer itu. Berarti nggak bisa dibantu kayak semacam apa teodolit, kemudian apa namanya drone gitu nggak bisa ya? Mungkin bisa, Pak. Gimana caranya? Ayo logikanya jalan, logikanya jalan. Logikanya jalan. Karena ini nggak hafalan, pakai logika aja. Oke, yang kamu bayangkan tentang penilaian massal itu gimana sih cara kerjanya? Yang kamu bayangkan aja, nggak harus benar. Biar saya bisa menangkap apa namanya menangkap deskripsi teman-teman terkait penilaian massal. Menurutmu tuh penilaian massal tuh alurnya gimana? Kan kalau penilaian individu apa namanya penilaian residen kan kemarin teman-teman udah dapat tuh ngumpulin data lah, kemudian survei bangunan lah, kemudian survei transaksi lah, kemudian jadi nilai lah. Nah, kalau penilaian massal punya gambaran nggak? Yang tersisa dari yang kemarin. Penilaian massal itu kan itu ya, Pak ya, objek objek sejenis yang dalam jumlah banyak gitu. Jadi saya bayanginnya itu yang dinilai cukup beberapa aja gitu, Pak. Iya, Pak. BTW itu bocah belum masuk yang satu orang tadi. Ketua kelas PIC. Belum, Pak. Belum. Kemana dia? Saya tidur siang apa gimana? Tidur siang udah yang penting buka Zoom nggak bilang gitu. Iya. Sebentar, Pak. Apa tadi? Lagi, Mbak. Ke distrak. Maaf. Sebentar, Pak. Saya juga lupa tadi. makanya jangan diingat biar nggak lupa. Ya gimana jelas. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Menurutmu prosedur penilaian massal itu seperti apa? Kasih gambaran sesimpel mungkin. Kan kalau penilaian residen kemarin kan ngumpulin data lah, survei ke lapangan lah, kemudian melakukan penilaian lah, penyesuaian lah, jadi laporan lah. Itu kan kayak gitu prosedurnya. Nah, kalau penilaian massal dari yang kemarin kita obrolin itu ada yang membahas masalah itu nggak? Kalau misalnya ada, nah kalau nggak ada, coba karang. Kamu karang. Kalau senangkup saya sih, Pak, pemahaman saya itu kurang lebih sama, cuman nanti itu ada itu, Pak, karena dia objeknya banyak terus sejenis itu, terus ada dibikin kayak apa sih, kayak polanya itu tadi yang pakai alat bantuan itu, terus itu udah bener itu. Ayo kembangkan lagi. Tapi pakai data gitu ya, Pak ya? Ya masa pakai beras. Nanti dari pola itu dari model dari model itu terus nanti kayak dibentuk pola gitu pakai data. Oke, terima kasih Mbak. Gimana rasanya? Deg-degan? Nah, itu rasanya kompre ya. Ini kuis loh ini, kuis lisan loh ini. Tapi nilainya terserah saya. Oke, ini biar teman-teman ini ya lebih fleksibel dapat nilai tugasnya ya. Jadi kayak gini aja lah. Daripada saya ngasih tugas, ada yang pengen dikasih tugas? Tertantang. Coba angkat tangannya nggak mau dikasih tugas. Tuh, nggak ada yang angkat tangan kan mau dikasih tugas semua berarti. Cuman satu tuh yang nggak mau dikasih tugas. Ya berarti tugas lah. Telat kalian, telat. Oke, saya izin share screen ya. Maaf. Oke teman-teman, sekarang kita belajar yang namanya siklus pendataan dan penilaian. Jadi awalnya siklus sebenarnya ini nggak ada penilaian massalnya. Pen saya mana? Oke.
Jadi semua proses penilaian, semua proses penilaian. Ini yang ini ditutup dulu. Kok kurang hitam ya? Bentar. Kurang hitam juga. Wah, kehitaman. Oke. Jadi semua kegiatan penilaian itu teman-teman, hampir semua, bukan hampir, semua kegiatan penilaian itu ada siklusnya. Siklusnya itu ada siklus pendataan dan proses penilaiannya, pendataan. Mau itu penilaian massal, mau itu penilaian individual, dia ada siklusnya, dia ada siklusnya. Siklusnya itu pasti yang pertama perencanaan, kemudian penugasan, kemudian pengumpulan data, kemudian penilaian, kemudian pelaporan. Itu semua siklusnya sama, siklusnya. Nah, pertemuan sekarang kita akan ngebahas terkait siklus pendataan dan penilaian yang ada di pengelolaan PBB sektor P2. Kenapa saya mengambil contoh PBB sektor P2? Karena ini adalah prosedur penilaian massal yang diimplementasikan atau dipraktikkan di Indonesia. Bagaimana dengan negara lain? Ada. Saya kasih contoh ya. Pertemuan berikutnya aja lah. Di negara-negara kayak Singapura, Malaysia, apalagi ya Hong Kong, kemudian New Zealand, itu mereka juga melakukan penilaian massal, tapi tekniknya beda sama di Indonesia. Nanti ada satu pertemuan saya akan perkenalkan beberapa implementasi komparasi penilaian massal yang ada di beberapa negara. Tapi memang kebanyakan mereka untuk kepentingan pajak properti. Kebanyakan, tapi tekniknya beda. Ada yang pakai regresi, ada yang pakai quality rating, ada yang lain sebagainya. Nah, kita sekarang belajar yang diimplementasikan di Indonesia, yaitu terkait pengelolaan PBB sektor P2. Pak, kemarin Bapak bilang untuk PNBP ada, untuk PBH pasal 4 ayat 2 ada. Itu bagaimana prosedurnya, Pak? Itu adalah itu yang saya sampaikan adalah sebenarnya prinsip penilaian massal itu bisa digunakan untuk itu. Cuman sekarang nggak diimplementasikan. Sekarang di Indonesia yang diimplementasikan itu baru ini, PBB sektor P2. Mungkin ada sedikit prinsip muncul di penilaian aset. Karena teman-teman udah tahu kan ada DKPB kan? DKPB ini ada di DJKN untuk penilaian aset BUMN yang notabene ini masuk LKPP. Tapi mereka secara prosedural mereka itu sebenarnya melakukan penilaian individu, hanya bangunannya saja yang dilakukan secara massal. Jadi yang pure penilaian massal itu ya ini sektor PBB, sektor P2. Makanya untuk studi kasus penilaian massal kita belajar yang namanya siklus pendataan dan penilaian di sektor PBB P2. Terus Pak, kenapa Bapak memberikan embel-embel massal? Yang kita bahas hanya massalnya, karena dalam siklus PBB P2 itu dikenal penilaian massal dan penilaian individual. Ya. Penilaian individual. Oke, biar jelas coret-coretnya, cari kertas kosong ya. Oh, di sini ada yang kosong. Nah, kalau di PBB P2, penilaian massal itu untuk objek standar. Objek standar itu contohnya apa? Objek yang paling sering teman-teman lihat. Gudang, terus kemudian rumah tinggal, ruko, itu adalah objek standar. Kemudian kalau untuk penilaian individual, otomatis itu adalah objek dengan bangunan khusus. Bagaimana cara mengidentifikasi bangunan khusus? Tinggal simpelnya kalau mau cara bodoh-bodohan teman-teman tanya ke tukang. Nah, ke tukang bangunan. Bang, bisa nggak abang bangun rumah 11 lantai? Kalau dia merasa keberatan berarti bangunan 11 lantai itu termasuk bangunan khusus. Atau mungkin, Bang, bisa nggak bikin jalan tol? Misalnya dia nggak bisa bikin tapi 1000 tahun baru kelar misalnya. Itu berarti dia bangunan tol itu adalah bangunan khusus. Jadi itu kalau kita anak TK jauh gitu. Tapi kan teman-teman udah kuliah nih ya, anak penilai nih ya. Bangunan khusus itu berarti yang bangunan-bangunan yang konstruksinya khusus lah ya. Macam tol, bandara, pelabuhan itu kan khusus semua ya. Itu otomatis kalau di PBB sektor P2 dia dilakukan dengan penilaian individu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah semua objek yang masuk kelompok standar itu dinilai secara massal? Ternyata enggak. Jika bangunannya luas tanahnya itu di atas 10.000 meter persegi, ya,
di atas 10.000 berarti misalnya 10.001 gitu ya. Nanti ada yang naik, Pak 10.000 itu yang bagaimana Pak? 10.001 ke atas lah ya. Terus luas bangunannya tuh di atas 1.000 ya. Kemudian tinggi jumlah lantainya di atas 4. Ini masuk objek non standar. Non standar. Berarti dia kalau dia masuk kategori non standar maka dilakukannya adalah penilaian individual. Jadi untuk kepentingan PBB sektor P2, objek yang dinilai adalah objek standar. Ya, objek standar. Objek standar itu apa? Ya, objek yang biasa kita temui sehari-hari. Kalau misalnya teman-teman cek di regulasinya DJP dulu di CAP 533, nanti saya share, CAP 533 itu disampaikan bahwa objek standar itu jenis penggunaan bangunan JPB sekian sampai sekian. Di situ yang paling simpel adalah rumah toko ya, rumah toko, gudang itu termasuk dalam objek standar. Tapi kalau gudang atau rumahnya atau rukonya itu tanahnya di atas 10.000, luas bangunannya di atas 1.000, jenis jumlah lantainya di atas 4, itu dia langsung masuk kelompok non standar yang mana nggak bisa dimasukkan objek penilaian massal, maka dia dimasukkan objek penilaian individual. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya tanya, ayo supaya saya tanya Izin Pak. Bertanya Pak. Kan? Gimana? Untuk ketiga kriteria itu harus semuanya atau bisa salah satu Pak? Misal yang ini. Iya. Salah satu. Oh, salah satu. Salah satu terpenuhi, dia masuk objek non standar. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, yang lain? Ayo, mau saya tanya apa enggak nih? Jam ngantuk nih. Kalau nggak diginiin pada tidur. Kenapa Pak? Loh, saya juga kan pernah kuliah online siang, diklat biasanya. Saya pasang video gerak-gerak, saya close kameranya ya kan, jadi background. Ayo, ada lagi nggak? Oh, ini nantang saya ini, minta ditanya. Saya mau bertanya, Pak. Oh, alah. Oke, gimana? Saya mau bertanya kenapa kok standar-standar itu ya, kayak 10.000-nya itu ditetapkan kayak gitu Pak. Kenapa kok tidak 20.000 atau 11.000 atau gimana gitu? Makasih. Pertanyaan bagus. Tidak ada literaturnya. Kenapa saya menggunakan angka ini? Karena ini muncul di CAP 533. Atau bisa dikatakan ini sesuai statuta. Kemarin kita diskusi tentang penilaian statuta nggak kemarin? Penilaian yang berdasarkan regulasi. Walaupun regulasinya itu tidak berdasarkan keilmuan, tapi sudah ditetapkan itu jadi benchmark, jadi patokan. Jadi angka ini sebenarnya nggak ada dasarnya. Angka ini nggak ada berdasarnya. Ini semacam judgement atau assessment dari teman-teman yang buat regulasi tempo hari. Udahlah, kalau misalnya segini sebaiknya dilakukan penilaian, sebaiknya masuk objek non standar. Jadi kalau ditanya Pak, angkanya apa harus gini? Nggak harus. Tapi kebetulan untuk regulasi PBB P2 sudah ditetapkan di PMK 208 tahun 2018. Kalau di waktu di DJP itu di CAP 533 tahun 2000. Ya Mas, pertanyaan bagus. Pak, ayo buat literaturnya. Ya itu harus dibuat penelitian dan itu nggak gampang. Ya, Pak, kenapa Bapak ngomong doang? Nyebut-nyebut angka nggak buat literatur. Iya ya, saya ngomong doang ya ini. Ya nggak apa-apa kan saya membuka peluang teman-teman untuk tema KTTA. Kalau saya kerjain semua, teman-teman nggak punya tema KTTA dong. Ngelas aja sih itu. Oke, nice Mas pertanyaannya. Oke, yang lain ada lagi? Nggak ada? Izin bertanya Pak. Aduh, kamu mendelay saya kamu. Apa yang ditanya? Monggo. Mungkin Ubay dulu Pak. Silakan Ubay. Ubay. Oke Pak. Jadi masih penasaran sama ini sih Pak. Kan kalau misalnya kita menggunakan penilaian massal, otomatis kemungkinan tuh besar bakal undervalue nggak sih Pak? Karena kan kayak seolah-olah ceteris paribus. Kayak misalnya mungkin ada investor yang bernilai tinggi, jadinya itu nggak dihitung gitu Pak. Terus juga kalau nggak salah dalam pendekatan penilaian massal kan kita nggak bisa menggunakan pendekatan pendapatan itu. Kenapa Pak? Kan cuma bisa pasar sama biaya. Oke. Gitu, Pak. Pertanyaan bagus. Tapi saya mau nanya, kenapa kita nggak bisa gunakan pendekatan pendapatan untuk penilaian massal? Dapat dari mana literaturnya? Aku baca dari video dosen-dosen yang lain sih Pak. Pernah dengar waktu pertemuan 1. Dosen yang lain itu saya maksudnya? Kelas lain Pak, jadi baca literatur video lain. Video lain? Wah, saya penasaran ini. Boleh saya minta link videonya? Karena apa? Boleh Pak. Itu mata kuliah penilaian massal? Iya Pak. Soalnya gini teman-teman, nanti teman-teman kalau lihat RPS itu ada yang namanya kapitalisasi sewa.
penilaian massal dengan kapitalisasi sewa. Prinsipnya begini. Kan kita ada teknik ini, kita spoiler pertemuan setelah UTS nggak apa-apa ya, biar untuk menjawab pertanyaan ini ya. Oke, ntar. Nih, jadi gini, penilaian massal, salah satu tekniknya adalah regresi. Ya, regresi ya. Teman-teman udah paham sama regresi kan? Regresi itu kan misalnya Y sama dengan alpha tambah beta X1 dan Xn sampai X1 sampai Xn tambah error. Ya enggak? Di mana Y ini adalah nilai properti. Ini adalah nilai properti ya. Kemudian yang ini X ini adalah variabelnya. Variabel yang membentuk nilai properti. Oke, sampai sini clear? Sampai sini clear. Nah, kalau kita punya 100 data, kita regres, tentu dia akan membentuk yang namanya koefisien kan? Ada konstanta, ada koefisien. Ya enggak? Mas ingat apa enggak? Gini kan? Ya intinya ini ya. Muncullah angka ini. Nah, angka inilah yang sebagai koefisien. Oke, ini koefisien sama konstanta inilah yang sebagai dasar penilaian massal. Di mana nanti kalau kita melakukan penilaian massal tinggal masukkan variabelnya ke model, nanti muncul angka indikasi nilai properti. Nah, kenapa saya bilang pendekatan bisa dipakai? Karena Y-nya ini bisa diganti apa? Nilai sewa. Otomatis apa? Data yang kita kumpulkan adalah nilai sewa dan ke belakangnya adalah variabel-variabel yang mempengaruhi nilai sewa. Nah, nilai sewa ini kan dibentuk dari pendekatan pendapatan, ya enggak? Ya enggak? Masuk logikanya enggak? Ya walaupun enggak secara pure itu pendekatan pendapatan yang pakai apa tuh namanya? Present value dan sebagainya, tapi konsep itu digunakan untuk penilaian massal dalam konteks model penilaian massal untuk properti komersial. Oke. Sampai sini ada yang pengen didiskusikan, seru nih. Kalau ada yang berbeda pendapat. Tapi kalau misalnya ngotot seperti itu nggak apa-apa. Maksudnya ini kelas akademik ya. Orang bisa sepakat untuk tidak sepakat. Tapi paling nggak saya memberikan pandangan saya itu kurang tepat. Bukan kurang tepat sih. Menurut saya itu tidak benar juga sama aja ya. Yang intinya inilah logikanya. Logikanya sebenarnya bisa dipakai pendekatan pendapatan itu dalam konteks penilaian massal untuk properti komersial. Oke, masuk ke logika nggak, Mas? Masuk sih, Pak. Tapi kan, Pak, kalau misal properti komersial kan kayak beda-beda nggak sih, Pak? Lingkup pasarnya, terus juga besar kecilnya usahanya juga beda kan, Pak? Apakah itu masih bisa menggunakan pendekatan secara massal? Maksudnya pendekatan secara massal. Oke. Kan beda-beda juga. Setuju. Jadi perlu ada kriteria. Kalau tadi untuk yang penilaian properti kriterianya adalah fisiknya. Kalau fisiknya gede, tinggi, luas, maka dia masuk non standar. Ini bisa diterapkan juga di objek-objek komersial. Ya enggak? Misalnya ruko yang yang fisiknya cuman sekian meter. Mungkin untuk UMKM. Jadi ada kriterianya. Nah, untuk kriteria ini belum ada literatur. Sebaiknya untuk penilaian massal objek komersial, kriterianya seperti apa supaya biasnya menyempit. Saya setuju, Mas. Setuju. Dan itu kalau Mas nanti ngambil konsep ngambil KTTA-nya, temanya properti komersial, bisa dijadikan pertanyaan penelitian. Apakah konsep penilaian massal bisa digunakan untuk properti komersial? Nah, saya ngasih ide kan. Tapi jangan saya ya, Dosbimnya ya. Saya ribet soalnya orangnya. Tapi kalau saya nggak apa-apa. Maksudnya kita sama-sama belajar. Karena saya nggak terlalu menekunin yang komersial. Karena saya bukan cowok komersial. Nggak ada hubungannya juga ya. Oke, ada lagi Mas? Silakan. Saya setuju sama Mas. Karena jenis usaha itu beda-beda. Jadi ini hanya cocok untuk properti yang karakternya sama. Contohnya, modal untuk penilaian massal sewa kos. Berarti untuk kos-kosan semua. Untuk usaha sewa yang disewakan untuk usaha restoran semua. Nggak bisa nanti yang satu disewakan untuk kos, yang satu disewakan untuk restoran, tentu bentuk bisnisnya beda. Saya setuju, itu nggak bisa digunakan. Karena prinsipnya penilaian massal adalah karakter dari unit bisnis atau unit propertinya mirip. Ya, saya bukannya menentang ya, saya setuju, cuman pada prinsipnya pendekatan pendapatan bisa digunakan juga pada prinsipnya, tapi tentunya ada kriterianya. Kurang lebih gitu, Mas. Baik, bagus. Kritis. Saya suka gitu ya.
Tapi ada lagi yang lain sebelum saya tanya? Terus untuk yang itu sih Pak, yang ceteris paribus yang kayak inferior sih Pak, kan Mas kayak under value nggak sih Pak nilainya? Oh yang tadi? Ya, Ya, under value. Saya udah sampaikan kemarin bahwa kelemahannya ini adalah under value pasti. Makanya untuk objek tertentu dia nggak bisa dimaksudkan penilaian massal. Bapak sudah tahu under value, kenapa tetap dilakukan penilaian massal ya tadi? Mana tadi? Kenapa ada kriteria ini? Karena menurut data statistik, objek-objek yang yang di bawah fisiknya di bawah kriteria ini itu deviasinya tuh tidak terlalu besar mempengaruhi jumlah pajak yang terutang. Deviasinya. Jadi kalau misalnya terlalu detail tapi memakan waktu yang lama tapi gap potensi pajaknya nggak terlalu besar ya opportunity cost-nya lebih habis untuk ngerjain itu gitu. Jadi mending bisa menyelesaikan semua, kita kehilangan gap potensi pajak yang hilangnya nggak terlalu besar, tapi waktu penyelesaiannya bisa digunakan untuk menggali potensi pajak. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi memang hasil penilaian massal itu cenderung lebih kecil daripada penilaian individual. Cenderung ya, nggak selalu ya. Karena nanti kita belajar di pertemuan 13-14, evaluasi hasil penilaian massal itu bisa menunjukkan bahwa ternyata model penilaian massal itu bisa menghasilkan nilai lebih tinggi dari harga pasarnya. Makanya karena deviasi itu adalah ini misalnya ini harga pasar ya, yang namanya penilaian massal itu ada deviasinya. Bisa di atas harga pasar, bisa di bawah. Nah, supaya deviasinya nggak terlalu tinggi, maka digunakan statistik supaya dia penyimpangannya nggak terlalu tinggi. Nah, untuk mengetahui suatu model itu penyimpangannya nggak terlalu tinggi, bagaimana? Harus dievaluasi secara rutin. Minimal nggak ada literaturnya sih, tapi minimal 3 tahun sekali sesuai statuta atau disebutkan di PMK 208 tahun 2018. Kurang lebih gitu, Mas. Ada masuk lagi nggak apa-apa? Gali terus. Enggak, mungkin segitu dulu sih Pak. Makasih banyak Pak. Oke, tadi monggo yang lain. Halo. Jadi nih, saya nanya nih. Mas Fikri kayaknya tadi mau nanya, nggak jadi? Sebenarnya pertanyaannya cuma konfirmasi aja sih Pak. Kalau kan tadi kan kita untuk batas-batasnya itu sesuai statuta ya Pak. Nah, pasti kan nanti mungkin akan ada keadaan di mana ternyata rumah 4 lantai itu menjadi tren gitu Pak. Dan semua orang pengen punya rumah 4 lantai gitu. Pastinya kan akan terjadi perubahan terhadap statuta tersebut gitu Pak. Apakah seperti itu gitu Pak? Apakah benar seperti itu? Ya, setuju. Kalau misalnya udah jadi tren karena teman-teman belajar ini ya, analisis perasaan properti ya, di mana suplai lahan atau tanah itu tetap bahkan berkurang ya. Kenapa berkurang? Karena kayak Luper Lapindo, luas permukaan bumi tetap, tapi gara-gara Luper Lapindo area itu nggak bisa ditempatin. Berarti kan secara fakta adalah luas permukaan bumi itu tetap ya, tapi jumlah kebutuhan atas lahan atau ruang itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, suatu saat gimana Pak kalau semua rumah itu 4 lantai? Ya, statusnya berubah ya. Itu karena statuta ini digunakan untuk mempermudah sebenarnya. Tapi kalau misalnya keadaan di lapangan itu berubah ya bisa aja diubah. Tapi untuk saat ini karena belum jadi tren atau mungkin hanya tren di suatu area, misalnya cuma di Jakarta ya, tapi di daerah lain enggak, statutanya enggak berubah. Aturan pokoknya. Tapi sebenarnya Pemda dalam hal ini pemerintah daerah yang mengelola PBB sektor P2, mereka punya kewenangan sebenarnya untuk membuat regulasi terkait ini. Nah, ini. Jadi itu semacam freedom untuk menentukan pendapatan asli daerahnya lah. Tapi untuk saat ini masih belum. Saat ini ya Mas ya, masih belum ya. Terima kasih Mas masukannya. Nanti mungkin hasil diskusi ini kalau misalnya ada suatu bahasan yang teman-teman udah saya share ini nggak sih modul saya? Belum ya? Cuman pertemuan 1 ya kalau nggak salah ya. Oke, nanti saya share lagi. Di situ saya suka menyisipkan hasil diskusi yang menurut saya menurut saya perlu diketahui adik-adik kelas lah ya, karena itu kan hasil diskusi dari kakak kelas kalian. Oke, terima kasih. Ada lagi yang pengen didiskusikan dari teman-teman yang lain? Orauno. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin slide-nya dulu ya. Nah ini, salah. Ini kemarin saya tunjukkan nggak sih? Kayaknya tunjukinnya ke kelas sebelah kayaknya.
Nah, ini adalah siklus PBB. Siklus PBB. Ini kalau kurang gede ya. Teman-teman bisa lihat, slide-nya udah dibagi belum? Belum ya? Nanti kalau saya misalnya belum bagi slide, diingetin aja. Ini siklus PBB, teman-teman. Ya, siklus PBB. Kenapa saya sebut siklus? Karena dia berlangsung berulang-ulang. Siklus pendataan dan penilaian. Pendataan dan penilaian. Ini berlangsung berulang-ulang. Di akhir tahun biasanya pemerintah daerah itu membuat yang namanya rencana kerja. Rencana kerja itu terkait dengan proses penggalian potensi perpajakan di tahun berikutnya atau strategi edukasi. Yang abu-abu ini adalah siklus yang selalu dilakukan setiap tahun, selalu dilakukan. Tapi kalau yang putih nih dilakukan kalau WP mengajukan. Kalau WP mengajukan. Kalau WP nggak mengajukan berarti tidak terjadi. Ya. Kalau yang abu-abu itu default dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau yang hijau ini dilakukan kalau dirasa perlu. Kita lihat di sini adalah proses pendataan objek subjek dan pemutakhiran NJP dan penilaian. Ya, intinya ini adalah proses pendataan dan penilaian. Ini dilakukan kalau perlu. Loh Pak, kenapa nggak dilakukan setiap tahun? Kemarin teman-teman udah tahu bahwa yang namanya pendataan itu butuh orang banyak. Kalau butuh orang banyak, butuh honor. Kalau butuh honor itu butuh anggaran. Nah, proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan untuk memastikan antara cost atau biaya yang dikeluarkan untuk pendataan itu lebih kecil daripada potensi pajak. Kenapa? Jangan sampai datanya dimutakhirkan tapi potensi pajaknya kecil. Itu namanya apa? Nombok. Nah, ini dilakukan di penyusunan rencana kerja, dilakukan cost benefit analysis. Kalau di pemerintah daerah biasanya mereka cuma melihat kondisi ekonomi. Wah, ekonomi lagi bagus nih. Oh, di NJOP 500.000, tapi di lapangan udah 2 juta. Ayo kita lakukan. Itu salah satu gunanya analisis pasar properti. Untuk menebak, untuk memperkirakan benefit dari proses pendataan dan penilaian. Tapi lagi lesu nih, pandemi seperti sekarang nih. Harga properti stuck. Ngapain dilakukan pendataan dan penilaian? Nilai pasarnya tentu sama dengan NJOP kalau misalnya udah ideal. Kalau misalnya dilakukan penilaian, dampaknya apa? Gedean cost-nya daripada benefitnya. Benefitnya adalah potensi penerimaan pajak, ya. Nah, setelah cost benefit dilakukan dan diputuskan melakukan pendataan penilaian, maka si institusi terkait itu akan melakukan siklus selanjutnya yang namanya siklus pendataan dan penilaian. Seperti ini kurang lebih ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman cek manajemen kriteria sama kriteria pendataan dan penilaian ini sebenarnya sudah terangkum dalam kotak-kotak ini. Pengumpulan data, pengolahan data, penilaian, pengumpulan data yang dikumpulkan itu ada 2 macam, data objek pajak sama data model. Data model itu adalah data yang dibuat untuk data transaksi. Jadi ada 2 pekerjaan di situ. Ini dilakukan. Kayak tadi proses persiapan pekerjaan dilakukan T-1 atau tahun sebelumnya, ya. Kemudian cetak SPPT dilakukan di tahun berikutnya. Jadi kayak semacam siklusnya terjadi minimal 3 tahun. Tahun ini diputuskan pendataan, tahun depan dilakukan proses pendataan, tahun berikutnya ditetapkan. Sama kayak kalau teman-teman di DJP nanti teman-teman bakal melakukan bakal mengelola PBB 5L. Siklusnya sama sebenarnya. Siklusnya sama. PBB 5L ya, spop diserahkan oleh wajib pajak atau teman-teman udah belajar PBB ya, sektor P5L ya. Oke. Nah, saya udah mulai kering nih, jadi harus cari korban nih. Korban. 12. Faisal, ayo Faisal. Hadir Pak. Faisal, udah belajar PBB nggak? Sektor P5L. Sudah Pak. Sudah Pak. Coba kamu di situ prosedur melakukan penilaian P5L apa aja? Bisa kamu sebutkan secara ringkas nggak?
Ingat nggak? Baru semester kemarin kan? Iya, Pak. Pak Adi Pradana bukan? Iya, Pak. Oh, bukan Bu Eni ya? Bukan Pak Adi, Pak. Oh, siapa yang dapat Bu Eni? Angkat tangan. Gak ada. Pak Adi semua nih. Ya wes. Kalau Adi kan nulis bukunya bareng saya tuh. Jadi saya ingat lah dikit-dikit itu. Siklusnya dibahas nggak di situ? Dibahas, Pak. Seingatmu aja nggak perlu benar. Seingatmu aja nggak apa-apa. Seingat saya beda-beda ya, Pak, tiap sektor itu kayak sektor perkebunan. Oke, sektor perkebunan dulu deh. Kalau sektor perkebunan itu bentar, Pak. Nggak lupa. Tebak aja, mesti ada yang nyangkut lah, sedikit-sedikit. Ada yang kamu inget deh, nggak harus perkebunan. Kalau perkebunan itu kayak dari surat gimana ya, Pak? Dari WP kayak SPOP dulu itu, Pak. Oke, terus ada arah ke bawah sama ke samping, ada ya atau tidak itu kalau nggak salah. Ya tidaknya apa? Kalau iya itu perlu klarifikasi apa enggak gitu kayaknya. Klarifikasi. Tidak. Kalau klarifikasi apa tidak apa? Kalau klarifikasi nanti ada persetujuan lagi, Pak. Persetujuan. Terus habis persetujuan? Kalau dari persetujuan itu WP-nya setuju, langsung keluar SPPT kalau SPPT. Oke. Iya. Terus kalau tidak? Itu tadi tidaknya perlu klarifikasi atau tidak ya, Pak? Kalau tidak perlu klarifikasi? Kalau tidak perlu, langsung penilaian dan penetapan, Pak. Habis itu langsung keluar SPPT. Nah, yang klarifikasi ini perlu penilaian nggak? Itu sebelum penilaian, Pak, kayaknya. Apa? Berarti ada yang missing link nih kayaknya. Proses penilaiannya setelah pemberian SPOP. Gimana? Awalnya itu Fiskusnya menyampaikan SPOP kepada wajib pajak ya, Pak. Fiskus. Awal paling. Oke. Fiskus ke WP. Oke, terus? Nah, terus WP itu mengembalikan SPOP atau tidak? Oh, balikin apa enggak dulu? Balikin apa enggak? Balikin ya? Nah, iya, Pak. Terus kalau balikin itu perlu klarifikasi atau tidak gitu, Pak? Oke, klarifikasi atau tidak gini ya? Ya. Nah, terus kalau perlu klarifikasi itu ke persetujuan WP, Pak. Kalau WP setuju langsung SPPT, kalau nggak setuju pemeriksaan atau penelitian lagi. Oke, kalau pemeriksaannya berupa apa? SKPPBB apa? Enggak, maksudnya itu kan SKP-nya itu kan adalah produk ya. Oh, iya. Untuk menghasilkan produk itu pemeriksaannya dalam bentuk apa? Penilaian kah, survei kah, apa? Penilaian mungkin, Pak. Agak lupa, Pak. Kamu kalau mau ke DJP harus tahu loh ya. Nanti kamu pas penilaiannya di sini berarti ya. Terus kalau misalnya nggak balikin, langsung dinilai atau langsung tembak? Kalau WP nggak ngembalikin SPOP ya, Pak? Surat teguran. Terus kalau surat teguran? Pemeriksaan terus SKPPBB. Pemeriksaan ini maksudnya penilaian? Penelitian, kayak survei gitu mungkin, Pak. Penelitian, bukan penilaian berarti? Kayaknya bukan. Kapan penilaian dilakukan untuk objek perkebunan? Itu, Pak, kalau tadi tidak perlu klarifikasi langsung ke penilaian, Pak. Tidak perlu klarifikasi penilaian, tapi kalau perlu klarifikasi pemeriksaan. Kalau perlu klarifikasi kan kalau WP-nya setuju ya yang awal tadi, Pak, yang disampaikan Fiskus di awal tadi. Oke. Saya bingung, Mas. Iya, Pak, sama juga. Saya juga, Pak.
Oke, nggak apa-apa. Oke, korban selanjutnya, Pak Giva nih. Bisa kasih contoh siklus dari P5L apapun motornya. Bagiannya ada nggak? Tuh, Givaninya nggak ada. Ada, Bapak. Kayaknya Ada. putus deh, Pak. Oh iya. Off cam nggak apa-apa, ceritain aja. Oh iya, boleh ulang lagi, Bapak, maaf. Aduh, suaramu kok kayak Bu Wadir ya? Apa, Pak? Suaramu kayak Bu Wadir ya? Apa tuh, Pak? Bu Wadir. Apa itu, Pak? Oh, Bu Wadir, Bu Evi. Iya. Aduh. Calon Wadir nih kayaknya. Amin, Pak. Oke, apapun ininya. Siklusnya. Sektor apapun gitu, Pak. Iya, tadi kan sektor perkebunan. P5L kan ada 6 sektor tuh. Iya, Pak. Sektor apa lagi? Perhutanan deh, Pak. Perhutanan, oke. Coba ceritain. Siklusnya gimana? PBB-nya atau gimana, Pak? PBB-nya. PBB-nya. Pendataan dan penilaiannya. Oke, Kapan dia dinilai, kapan dia didata, dan seterusnya dari awal. Oke. Yang pertama kita hitung dulu PBB per meter perseginya. Terus nanti kita kalikan dengan luas wilayahnya. Lalu nanti kita akan bagi lagi, totalnya itu akan kita bagi sama luas wilayah biar ketemu NJOP per meter persegi. Nah, ini proses penilaiannya di mana? Penilaiannya itu, Pak, yang pas hitung PBB pertama. Yang mana? Yang ini? Iya. Oke. Lah untuk sampai ke proses hitung apa setiap tahun harus dihitung, dinilai atau tergantung, Pak, setiap tergantung. Kasihan dong tergantung. Ya terus. Kan dia bisa pakai data pasar, Pak. Kalau terus kalau nggak bisa data pasar itu contohnya untuk apa? Data pasar itu untuk tanahnya, Pak. Oke, terus apa lagi? Kalau seandainya dia udah dapat hasil, berarti pakai pendapatan nanti. Pendekatan. Nah, untuk masuk ke proses ini, proses apa dulu yang dilakukan oleh penilai yang harus dialamin oleh DJP? Perizinan. Oh, ini yang cetak-cetak itunya, Pak. Siklusnya saya bilang kan itu kan dilakukan setiap ya? tahun. Nah, siklusnya. Bentar, Pak, saya mencatatkan dulu, Pak. Nafis siap-siap ya, Nafis ya. Ya, Pak. Oh, ini yang pertama ada Fiskus menyampaikan SPOP kepada wajib pajak dulu. Sama kan kayak tadi berarti? Iya, Pak, sama. WP mengembalikan SPOP, lalu dilihat ada klarifikasi atau enggak. Kalau seandainya enggak perlu ada klarifikasi, langsung ada penilaian dan penetapan. Kalau klarifikasi? Kalau klarifikasi berarti ditanya lagi ke WP-nya kalau dia setuju atau tidak. Kalau dia tidak setuju, maka akan ada dilanjutkan pemeriksaan dan penelitian. Nanti pemeriksaan atau penelitian ini akan ada SKP PBB. Oke. Terus proses penilaiannya hanya pada kalau misalnya ini doang ya berarti? Apa, Pak? Pokoknya harus sampai WP setuju. Setelah itu, kalau dia nggak setuju, akan ada pemeriksaan atau penelitian lagi gitu. Nah, pemeriksaan penelitian itu apakah kegiatan penilaian atau cuman ngecek survei doang? Survei atau pendataan atau penilaian? Maksud saya, apakah itu diketik penilaian itu kan ada kegiatan pendataan ya? Dan ada kegiatan penilaian itu sendiri. Nah, di siklus yang Mbak sampaikan itu, mana yang termasuk pendataan, mana yang termasuk siklus penilaian? Di yang penilaian dan penetapan, Pak, sebelum menerbitkan SPPT. Itu untuk yang non klarifikasi kan? Iya. Kalau yang klarifikasi? Pakai SKP PBB. Nanti menerbitkan SKP PBB. Itu ada kegiatan penilaiannya nggak di situ? Yang klarifikasi? Di catatan saya pakai pemeriksaan atau penelitian sih, Pak. Nah, pemeriksaan penelitian itu bisa didefinisikan sebagai penilaian nggak?
Nah, ini bisa jadi bahan diskusi juga ya teman-teman ya di KTTA juga. Jadi apa namanya ya? Perlukah terminologi pemeriksaan itu diubah jadi penilaian? Karena timbul pertanyaan, kenapa di non klarifikasi itu namanya penilaian, tapi di proses klarifikasi namanya pemeriksaan. Nah, butir-butir kegiatannya sama, beda gitu. Ini maksudnya jadi pancingan buat teman-teman ini aja lah. Oke Pak, pakai itu perinian juga. Tapi kenapa pemeriksaan atau itu? Kalau pemeriksaan itu kan, itu berarti dia cukup bermasalah nih Pak, intinya WP-nya. Mereka tuh sama-sama terbit kalau seandainya WP ini nggak nyampein SPOP. Nah, cuma kalau pemeriksaan itu, kalau seandainya ada indikasi jumlah PBB terutang itu lebih besar daripada apa yang disampaikan sama WP. Nah, kalau seandainya penelitian itu, kalau seandainya WP itu mengajukan permohonan pengembalian PBB, jadi biasanya dia kalau lebih bayar lebih dari 1 kali atau salah bayar. Nah, berarti pemeriksaan dan penelitian itu proses penilaian bukan? Masuk Pak, karena nanti akan ada pengujian pengujiannya Pak, maksimal 4 bulan, ada PAHP dan pelaporan maksimal 2 bulan. Di mana seluruh proses pemeriksaan itu terjadi maksimal 2 bulan untuk pemeriksaan. Berarti di situ ada siklus pendataan dan penilaian nggak? Ada Pak, dia ada penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan, ada peninjauan, penyampaian SPHP, penyusunan laporan sama pengembalian dokumen. Oke. Kenapa saya diskusi seperti ini biar teman-teman nangkep sebenarnya walaupun terminologinya beda, pemeriksaan setiap jenis PBB itu siklusnya sama sebenarnya. Loh Pak, di sini kan tadi ada klarifikasi dan non klarifikasi, siklusnya sama karena di sini. Apa namanya? Ya. Saat pendistribusian SPP saat proses pendataan dan penelitian di sini sebenarnya secara nggak langsung itu adalah proses klarifikasi sebenarnya. Klarifikasi. Cuman klarifikasinya dibuat massal. Satu area dalam satu waktu. Sedangkan kalau klarifikasi di sektor P5L itu klarifikasinya per objek pajak atau bisa disebut klarifikasi individu. Proses klarifikasi ini sebenarnya sama konteksnya. Jadi di sini lebih simpel, kalau di pajak lebih rigid. Di sana setuju nggak setuju dan sebagainya itu diatur dalam aturannya. Sedangkan di penilaian massal, setuju nggak setuju apa yang hasil survei dari si surveyor atau si penilai itu tidak bisa disanggah karena dia melakukan ngecek langsung ke lapangan. Nah misalnya WP masih nggak setuju, ada 2 jalur bisa dia tempuh. Yang pertama itu jalur keberatan, dan yang kedua adalah jalur pengurangan. Bedanya apa? Kalau keberatan itu dia merasa datanya salah. Harus dikoreksi, keberatan dengan datanya. Kalau pengurangan, dia mengakui datanya benar, tapi nggak mampu untuk bayar. Dan ini proses keberatan sama banding ini udah ranahnya KUP kan? Kitab Undang-Undang Hukum Perpajakan kan? Yang mana antara PBB sektor P2 atau PBB sektor P5L itu sama. Ini cuman saya ngasih gambaran. Sebenarnya di PBB P5L itu proses ini ada, cuman tadi rigid, konfirmasi dan sebagainya. Tapi yang lainnya setelah penerbitan SPPT, pemberitaan SPPT itu sama. Pembayaran, kalau nggak bayar ditagih, ya kan. Kalau SPPT diterbitkan, dia nggak setuju melakukan keberatan. Kalau misalnya dia setuju tapi nggak mampu melakukan pengurangan. Kalau misalnya ditagih dia misalnya dilakukan penagihan dia nggak bayar, maka akan dilakukan proses proses penagihan. Kalau penagihan itu ada 2 macam, terrealisasi atau nggak terrealisasi. Kalau nggak terrealisasi dalam waktu 5 tahun akan dihapuskan piutang pajaknya. Begitu terus, sebenarnya sama prosesnya. Jadi maksudnya walaupun teman-teman cita-citanya masuk ke DJP semua atau DJKN, yang mau ke Pemda itu sedikit ya, maksudnya sebenarnya prinsip kerjanya sama ya, karena undang-undangnya sama, undang-undang KUP. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah teman-teman baca aja, ini siklus pajak PPM, pendataan dan penilaian massal tuh pertama yang harus diketahui adalah ini normatif lah ya, karena PBB itu
PBB itu P2 itu melingkupi suatu wilayah, ini misalnya wilayah ya, misalnya kabupaten ya. Berarti mereka harus tahu luas wilayahnya. Ini total berapa luasnya. Kemudian perkiraan luas tanah dan luas bangunan yang dapat dikenakan PBB. Yang sudah. Nah ini yang dapat dan sudah. Yang dapat dikenai PBB dikurangi yang sudah dikenai PBB sama dengan potensi pajak. Sama dengan potensi pajak. Kalau misalnya yang dapat dikurangi, yang dapat dikurangi yang sudah dikenakan itu sama dengan atau lebih sama dengan atau lebih kecil dari 0, berarti mending nggak usah melakukan pendataan dan penilaian karena apa? Rugi. Potensi pajaknya kecil. Tapi kalau potensi pajaknya lebih dari 0, bisa lebih dari 0 selisihnya atau selisih potensi pajak sama yang sudah ditetapkan itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pendataan dan penilaian. Ya. Kenapa diperlukan perkiraan luas tanah dan luas bangunan yang dapat dikenakan PBB? Karena ingin untuk menghitung gap potensi penerimaan pajak. Kemudian jumlah WPOP yang sudah terdaftar untuk apa ya? Kan kita harus nagih ke orangnya ya. Kemudian pokok ketetapan tahun sebelumnya ini terkait dengan nomor 3. Perkiraan harga jual tanah perizinan terendah ini terkait dengan perkiraan luas tanah dan luas bangunan dikalikan dengan harga pasar. Perkiraan harga bangunan juga terkait yang nomor 2 dan peta dan pembukuan PBB ini untuk mengetahui gambaran terkait objek pajaknya. Itu terkait penelitian pendahuluan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja. Nah ini teman-teman baca aja. Ya intinya teman-teman harus tahu volume pekerjaan. Nah, ini yang kemarin saya tunjukkan. Volume pekerjaan harus tahu. Di area itu berapa objek? Misalnya 50.000 objek. Dikasih waktu 30 hari. Kira-kira berapa orang dibutuhkan untuk mengerjakan itu? Ini untuk mengetahui volume pekerjaan. Karena apa? Terkait anggaran. Nah, dari mana angka 50.000 ini ketahuan? Ya dari ini, teman-teman. Teman-teman harus tahu perkiraan luas tanah dan luas bangunan dan luas tanah yang dikenakan PBB ini. Perkiraannya sudah harus tahu bidang-bidang tanahnya. Kemudian standar prestasi kerja ini adalah yang tadi yang kita diskusi kemarin, sehari per orang berapa? Berapa satu hari per orang bisa melakukan pendataan. Karena makin sedikit orangnya makin murah itunya, makin banyak orang makin cepat selesainya, tapi makin mahal biayanya. Kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan yang tadi, kalau misalnya udah digimanain caranya nggak bisa dapat orang banyak, maka nggak bisa 30 hari, maka harus diperpanjang. Itulah gunanya standar prestasi kerja. Ya. Kemudian organisasi dan jumlah pelaksanaan pekerjaan, biaya yang diperlukan. Nah ini normatif lah ya teman-teman. Paling nggak teman-teman tahu. Kenapa volume pekerjaan perlu diketahui? Karena jenis pekerjaan perlu diketahui. Karena posisinya pendataan itu tidak harus fisik. Sekarang bisa pendataan secara virtual. Gimana maksudnya Pak? Virtual bisa menggunakan Google Map, Gmap, bisa pakai atau Google Street ya. Ya kan Google Street untuk daerah-daerah kota besar seperti Jakarta, dia bisa update sebulan sampai 3 bulan. Nah, kondisi di lapangan. Jadi kita bisa surveinya via rumah gitu. Via kantor. Bisa juga dengan drone. Virtual enggak kalau drone ya. Ya pokoknya dia melakukan pemotretan secara real time ke area tertentu. Itu juga bisa. Jadi bisa fisik, bisa virtual. Kemudian setelah ini ada siklus PPM ya, ada pendaftaran, pendataan dan penilaian. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Kemudian ini siklus PPM yang namanya pemilihan basis data itu ada secara aktif dan pasif ya. Aktif itu berarti si Fiskus itu nyamperin WP, kalau pasif itu WP nyamperin Fiskus. Kemudian ini yang tadi yang saya sampaikan, ya, objek non standar saat dilakukan pendataan semuanya. Tapi kemudian saat ada objek yang
masuk kategori non standar, maka dia dikeluarkan dari proses penilaian massal, dilakukan penilaian secara individual. Dan ini data keluarannya. Oke, sampai sini baca aja. Saya capek neranginnya. Maksudnya karena prosedural yang nggak seru untuk didiskusikan, teman-teman baca aja, nanti saya kasih modulnya. Sampai sini ada diskusi nggak? Sebelum saya lanjut ke step selanjutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Untuk yang penilaian, Pak, itu kan penilaian massal ini kan menggunakan objek standar, contohnya kayak perumahan gitu, Pak. Nah, kalau misalnya dibandingkan antara perumahan satu dan perumahan lainnya, yang ternyata salah satu perumahan itu masih perumnas, Pak. Itu kan perumnas itu kan yang saya tahu harganya lebih murah daripada perumahan-perumahan lainnya yang dibangun swasta. Nah, itu ada pengecualian tersendiri nggak, Pak? Oke, harganya murah tuh waktu belinya kan ya? Iya, Pak. Kalau waktu jualin kira-kira kalau misalnya karakternya sama, lebih murah nggak perumnas? Kalau dijual lagi kayaknya lebih nggak lebih murah sih, Pak. Cuma karena udah ada bangunannya kan. Cuma kalau untuk tanahnya masih murah kalau nggak salah. Tanah masih murah. Nah, ini menarik nih untuk didiskusi. Nanti saya bungkus dulu ya. Tanah murah perumnas, tanah murah perumnas. Oke, yang ini saya bungkus untuk diskusi terkait pengumpulan data, ya Mas ya. Nanti saya catat dulu, nanti lupa. Biar diskusinya menarik. Rumah perumnas. Nanti saya juga bawa contoh kasus, kebetulan saya juga konsumen perumnas, Mas. Waktu saya tugas di Palu, Sulawesi Tengah, waktu itu saya ngontrak 900.000 per bulan, kontrak. Kemudian ada perumnas yang kerjasama perumnas sama perusahaan daerah. Itu nyicil rumah cuma 300.000. Ya mending nyicil rumah ya, ngontrak 900.000. Nah, ini nanti kita bandingkan. Apakah perumnas yang saya tempati dulu itu harganya lebih murah tanahnya dibanding perumahan yang lainnya. Nanti kita bisa buka ATR BPN lah paling enggak untuk benchmark. Biar diskusinya lebih real ya. Saya catat dulu perumnas. Perumnas murah. Nanti kalau misalnya saya lupa di pertemuan 5 tolong diingetin Mas ya. Di pertemuan 5. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan cerita ultimate goal-nya mata kuliah ini adalah teman-teman membuat model penilaian massal. Model penilaian massal dan mengevaluasinya. Jadi teman-teman buat model sendiri, terus sama teman-teman dievaluasi sendiri modelnya teman-teman. Biar teman-teman tahu salahnya di mana, kelemahannya di mana. Bukan salahnya di mana sih, kelemahannya di mana. Biar teman-teman nanti kalau misalnya ke unit kerja bisa menekan tingkat kelemahan. Evaluasi ya, evaluasi. Nah, masalahnya untuk membuat model ini teman-teman butuh data. Masalahnya data yang ideal adalah data pasar. Sekarang saya mau nanya sama dulu. Sama tadi sampai mana sih? 17 udah. Friendly, ada Ndi? Ada, Pak. Tempo hari udah pernah melakukan pengumpulan data kan? Sudah, Pak. Oke, data yang dikumpulan data transaksi atau data ini, data penawaran? Oh, kalau kasus saya data penawaran dia, Pak. Kenapa nggak pakai data transaksi? Karena data transaksinya itu sangat sulit untuk didapat, Pak. Sulit. Nice. Iya. Nah, kan saya bilang yang namanya data untuk model penilaian massal itu harus pasar. Ternyata sulit. Maka terpaksa pakai penawaran. Nah, penawaran ada kelemahannya. Kelemahannya apa, Mas? Bisa disampaikan nggak? Data penawaran itu kelemahannya apa? Oh, izin Pak, kalau penawaran itu harga yang dicantumkan di situ, Pak, mungkin kurang real dia, Pak, kurang sesuai dengan. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, lebih besar, Pak. Dari harga transaksi. Harga transaksi. Ke pasar. Nah, ini kan adalah nilai ekspektasi dari penjual ya, dan itu belum tentu ketemu sama permintaannya. Jadi nanti akan ketemu, kalau teman-teman belajar ekonomi kan ketemu harga keseimbangan kan ya, dan harga keseimbangan biasanya lebih kecil dari harga penawaran. Nah, ini masalahnya, maka teman-teman harus melakukan penyesuaian. Kalau boleh tahu Mas, penyesuaian yang Mas lakukan
apa waktu itu? Apa harga penawaran dipakai langsung untuk penilaian atau dilakukan penyesuaian? Ingat nggak waktu itu? Apa langsung dipakai harga penawarannya? Oh, kalau kasus saya Pak, langsung saya pakai Pak harga. Okay. Iya, Nice. Pak. Kalau boleh tahu dosennya siapa waktu itu? Oh, Pak Majdi Ali, Pak. Majdi Ali padahal ya. Majdi Ali itu adalah Pak Majdi Ali itu adalah orang yang namanya ada di KEPI padahal. Oh, dia nggak ngasih mekanisme penyesuaian data ya? Enggak, waktu itu. Oke, saya konfirmasi lagi ke beliau. Mungkin ada tujuannya yang saya nggak ngerti ya. Jadi sebenarnya idealnya penawaran harus disesuaikan dulu. Oke, terima kasih Mas. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya. Korban selanjutnya. Please. Ya, Pak. Pertanyaan sama. Tempo hari pakai data penawaran transaksi? Penawaran, Pak. Disesuaikan apa enggak? Disesuaikan, Pak. Gimana caranya? Dicari transaksi yang udah lewat, terus ditanya sama harga penawarannya, Pak. Terus dibandingkan perbedaan harga penawaran sama harga transaksi. Pura-pura jadi pembeli berarti? Iya, Pak. Pura-pura jadi pembeli. Oke. Pura-pura jadi pembeli. Oke, nice. Nah, ini teman-teman ya. Ini untuk diskusi pura-pura jadi pembeli, harus kemudian penyesuaian ini sebenarnya nggak lama sih. Cuman saya pengen diskusi lama di situ. Sebenarnya satu pertemuan bisa, tapi saya pengen lebih dari itu. Karena ini adalah marwahnya semua penilaian data. Data yang tidak reliable akan menghasilkan nilai yang tidak reliable. Dan ini waktu kuliah umum sama ketua MAPI dibilang, saat ini kalau misalnya suatu penilaian itu menggunakan data pura-pura, kalau dituntut ke pengadilan itu bisa sumir nilainya, atau nilainya tidak bisa, nilainya langsung batal karena dianggap ilegal. Nah, nanti kita bisa diskusi. Jadi di sini memang yang paling susah adalah ini. Nah, makanya karena ultimate goal-nya itu teman-teman buat model yang reliable, dan ini ada di pertemuan targetnya di pertemuan 14 dan sekarang baru pertemuan 3, saya pengen teman-teman nyicil. Sekarang teman-teman belajar ini kan penilaian komersial kan, properti komersial kan? Iya enggak? Iya, Pak, belajar, Pak. Oke. Saya tanya dulu ke siapa ya? Muklis udah. Givani udah. Oh aja deh. Nabil, Putri. Nabil, Asmin, Putri, Buaya. Ini Buaya. Iya, Pak. Iya, benar Buaya. Loh, enggak. Putri Buaya, Pak. Tadi saya mau ngomong. Ini Mbak, apa sih namanya? Di dosen komersilnya siapa? Dosen properti komersilnya siapa? Penilaian properti komersil. Bunur, Pak. Siapa? Hendra Stuti. Bunur Hendra Stuti. Pak Hendra ya? Bunur, Pak. Oh, Bunur. Hendra Stuti. Ya. Hendra Stuti, ya benar kan? Oh, bukan Pak. Ibu Bukan. Hendra Stuti. Ngasih tugas ngumpulin data nggak? Jauh ini belum, Pak. Belum ya? Oke. Karena kaprodinya kan Mas KAP ya, Pak Tian kalau kalian tahu. Mas KAP itu dia berencana membuat bank data pasar BDNPP, bank data pasar nilai properti. Nah, itu dia berencana untuk mata kuliah PPK ngumpulin data properti komersial. Dan untuk saya akan mengumpulkan data properti residensial. Ya, residensial. Teman-teman, dari sekarang dicicil ngumpulin 30 data. 30 data. Properti kalau bisa properti residensial karena biar nggak berbenturan sama sama tugasnya dari mata kuliah properti komersial, ya. 30 data. Terserah mau penawaran atau transaksi, kumpulin data, nanti variabel yang dikumpulin akan saya umumkan di grup setelah pertemuan kelas sebelah, yaitu hari Rabu. Itu teman-teman cicil. Satu minggu 2, 1 minggu 3, biar nanti di akhir semester ini, di akhir sebelum UTS teman-teman udah punya 30 data. Nanti masing-masing data akan kita diskusi cara penyesuaiannya, isu-isunya, isu di DCKN, isu di DJP, isu di MAPI,
kita banyakin diskusi di situ. Biar apa? Nanti teman-teman waktu membuat model penilaian massal itu teman-teman modelnya fit karena data yang digunakan fit. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk UTS ini sampai UTS, teman-teman cuma punya satu tugas. Saya nggak akan ngasih tugas lainnya. Tugasnya adalah ngumpulin 3 data. Karena nanti variabelnya banyak, saya sarankan dicicil. Pak, apa variabelnya apa aja yang dikumpulkan? Teman-teman kalau misalnya kemarin sudah melakukan penilaian residen itu bisa digunakan datanya. Nah, datanya data yang mana, Pak? Data di kelurahan masing-masing. Kelurahan. Kenapa kelurahan masing-masing? Karena untuk nanti habis UTS kita akan praktik analisis ZN Tenir PBB sektor P2. Itu konteksnya wilayahnya minimal adalah kelurahan. Nggak bisa lintas kecamatan. Jadi teman-teman ngumpulin 30 data residen. Kalau misalnya Bu Hendrastuti nggak ngasih tugas sih nggak apa-apa sih campur. Mau komersial, mau residen nggak apa-apa. Cuman saya antisipasi aja ngasih tugas itu. Jadi teman-teman ngumpulnya 30 data residen. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya mau bertanya, Pak. Masalah pengumpulan itunya, Pak. Apa namanya? Pengumpulan datanya. Nah, saya cukup kesulitan kemarin waktu penilaian residensial karena di daerah saya, terutama di kelurahan itu sangat sulit, Pak, mencari residensial. Yang terutama yang ditransaksikan ya Pak, ditransaksikan atau dipromosikan itu sangat sulit. Soalnya memang di sini rata-rata itu rumah tinggalnya dipakai rumah tinggal aja gitu Pak. Jadi diturun-turunkan gitu di apa namanya? Warisan ya. Wariskan seterusnya. Bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya sulit seperti itu dan banyak karena karakternya tempatnya Mas kayak karakter kampung saya. Kalau di sini ada yang orang Brebes, saya tuh ada di Kelurahan Tangerang. Tangerang itu di kaki Gunung Selamat ya, perbatasan Tegal sama Brebes itu. Di situ memang sulit cari transaksi di sana. Karena apa ya? Memang itu diwariskan. Kalau misalnya sulit, boleh diperluas kecamatan. Nah, kalau misalnya kecamatan masih kesulitan nggak, Mas? Seperti ini masih sulit Pak kalau kecamatan. Tapi dicoba dulu kali ya. Dicoba dulu. Dan yang namanya harga penawaran kan Mas nanya random ke orang yang punya rumah kan termasuk harga penawaran ya? Tanya langsung gitu. Ya nggak sih? Iya, siap Pak. Nah, dicoba dulu, oke? Nanti kalau misalnya kita per minggu akan diskusi terkait ini. Ada lagi yang lain? Pak, izin mengkonfirmasi. Jadi 30 data itu bebas ya, data transaksi ataupun data penawaran, Pak? Betul, bebas. Tapi sementara residen dulu, Mbak ya. Takutnya yang Bu Hendrastuti ngasih tugas yang untuk komersial. Iya, Pak. Nah, terus di kelurahan ini minta apanya, Pak? Minta data apanya maksudnya, Pak? Nanti variabelnya saya declare di grup, tapi nanti nunggu kelas satunya ini dulu. Biar startnya bareng kalian. Kan kalau misalnya saya kasih sekarang kan teman-teman curi start ya, kasihan teman kelas yang sebelahnya. Biar startnya bareng, nanti hari Rabu baru saya umumkan. Karena kelas yang kedua saya ngajarnya hari Rabu. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Berarti 30 data. 30 data ini lingkupnya kelurahan, masih kelurahan kan, Pak? Kalau misalnya itu kecamatan. Diusahakan dulu kelurahan ya. Diusahakan dulu. Iya, Pak. Oke. Karena saya pengen membuat yang namanya model penilaian massal kelurahan A, kelurahan B. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, ya berarti modelnya bukan kelurahan, tapi kecamatan A, kecamatan B. Kalau kesulitan lagi ya kita bisa buat kabupaten A, kabupaten B, kota A, kota B. Kurang lebih gitu ya. Nanti kalau misalnya datanya teman-teman bagus, kita coba iseng angkat datanya teman-teman jadi satu paper satu kelas gitu ya, nulisnya rame-rame. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Saya mau tanya, Pak. Iya, monggo. Kalau penawarannya itu terbatas penawaran atas jual beli itu atau kayak lelang itu boleh, Pak? Soalnya kalau lelang ini ada beberapa gitu kan. Lelang dari kayak bank. Oh, termasuk Mas, lelang. Termasuk lelang. Termasuk lelang. Nah, cuman nanti Mas harus pastikan nilai lelang itu batas minimal
minimal penawaran atau memang harga nilai propertinya. Ya, pastikan dulu ya. Soalnya biasanya kalau diumumkan itu adalah nilai plafon batas minimal nilai lelang. Kalau dilelang dia otomatis penawarannya kan naik. Nah, kalau Mas bisa atau punya data berapa persen kenaikan transaksi lelang, ya bisa digunakan datanya. Untuk penyesuaian, kalau nilai lelang di kelurahan A, di kecamatan ini, di KPKNL ini, nilai lelang biasanya rata-rata kenaikannya dari plafon minimal adalah sekian persen. Berarti nilai transaksinya adalah sekian. Bisa itu bisa jadi ini juga, Mas. Kalau misalnya Mas nanti KTTA, misalnya ya, menghitung persentase, memprediksi, membuat model kenaikan nilai transaksi atas lelang di area A. Jadi Mas dapat angka persentase yang bisa memprediksi kalau nilai lelangnya sekian, kemungkinan besar nilai transaksinya sekian. Itu bisa dibuat penilaian massal juga. Nih, saya kasih contoh ya. Tadi kan udah dikasih tahu tuh Y sama dengan alpha, beta, X1 sampai Xn error, ya kan? Di sini kan bisa nilai properti nih. Ya enggak? Berarti terus di sini bisa nilai sewa nih. Ya enggak? Di sini bisa nilai lelang, Mas. Jadi kalau teman-teman misalnya mau lelang di suatu daerah, udah ada histori lelang. Histori lelang itu maksudnya barang A, variabelnya A, B, C, D, nilai lelangnya sekian, itu teman-teman bisa prediksi. Bisa buat nilai lelang di KPKNL A, nilai lelang di KPKNL B. Nah, ini brainstorming ya, biar teman-teman tahu, ternyata penilaian massal itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, kalau untuk penilaian lelang, misalnya suatu KPKNL sering melakukan lelang, misalnya lebih dari 30 data, teman-teman regres, hasil regresnya itu bisa jadi estimasi atau prediktor untuk nilai lelang barang lelang selanjutnya. Masukin variabelnya, keluar nilai, itu bisa jadi nilai lelang. Jadi nggak perlu dilakukan penilaian lagi, Pak. Kita tinggal masukin ke model gitu. Oke, ada bayangan ya teman-teman ya. Ini nilai lelang. Kalau nggak salah teman-teman juga udah jawab tuh di di KLC 2 untuk menentukan nilai lelang. Ini bisa juga sebagai nilai massal. Nah, seru kan penilaian massal? Nah, mau ke DJKN, mau ke DJP, mau ke Pemda, digunakan semua. Tapi metode ini belum digunakan secara statuta. Tapi prinsipnya terkadang dibuat untuk menentukan statuta. Contohnya kemarin di KPB. Di KPB itu kan secara statuta digunakan oleh penilai di KPKNL untuk menentukan nilai bangunan. Di situ kan ada koefisiennya. Koefisien itu hasil regresi, teman-teman. Hasil regresi. Ya, kurang lebih gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Yang nilai lelang tadi bisa, Mas, digunakan. Tapi nanti penyesuaiannya berarti Mas harus pastikan gitu. Nilai lelang itu di bawah harga pasar atau di atas harga pasar, biar penyesuaiannya sesuai. Oke, teman-teman yang lain. Dan satu, pembuatan model nilai lelang ini setahu saya belum ada yang buat. Kalau teman-teman buat, top. Selama saya di sini, saya belum pernah nemuin KTTA pembuatan model nilai lelang. Kalau yang ini udah pernah. Udah banyak nilai properti. Yang nilai sewa saya juga belum pernah nemu. Nilai lelang apa lagi? Siapa tahu teman-teman terinspirasi dan membuat KTTA tema terkait. Oke, monggo. Ada pertanyaan lagi yang lain nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya tutup pertemuan kali ini. Cukup itu aja. Yang itu nggak terlalu urgent lah dipelajari karena masalah prosedur tinggal baca aja. Jadi teman-teman saya tuntut bisa mengelola data. Data sampah bisa jadi data bersih. Maksudnya apa? Data penawaran itu kan sampah ya. Kalau yang jual penjual langsung, dia marginnya nggak gede-gede amat. Tapi kalau yang jual kalau broker mungkin masih reasonable 10% biasanya. Tapi kalau calo itu kan nggak masuk akal biasanya. Nah, itu teman-teman bisa mengolah data-data sampah tadi menjadi data yang reliable. Itu ada tekniknya. Kalau di DJP ada SE14 tahun 2020. Itu bisa digunakan. Nanti kita belajar satu persatu ya tekniknya ya. Tapi memang tekniknya nggak mudah, nggak bisa diterapkan ke setiap daerah. Karena tadi kayak salah satu teman-teman sampaikan tadi, salah satunya adalah di daerah saya transaksi jangan terjadi, Pak. Itu tantangannya penilaian. Kalau misalnya penilaian itu gampang,
banyak yang jadi profesi penilaian. Kalau banyak yang jadi profesi penilaian, murah jadinya. Murah jadinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, udah ya. Udahlah ya. Udah. Oke, udah. Oke, kalau udah saya tutup sampai sini. Kalau misalnya ada pertanyaan kita diskusikan gini. Ingat, saya nggak ngasih tugas, tapi datanya yang cakep ya. Kalau misalnya nggak cakep, saya balas dendam nih habis UTS. Saya kasih tugas per minggu. Oke ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.